Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya ingin berbagi praktek baik ya mengenai diskriminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Imade Erwin Hindrayana. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Di sini saya akan berbagi pengalaman, ya bukan istilahnya menggurui Bapak ataupun Ibu Guru yang di sini, karena sebenarnya Bapak dan Ibu Guru di sini sudah lebih lah sebenarnya. Cuma karena saya ikut program ini, jadi saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang budaya positif. Baik, yang pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Semoga acara yang saya tampilkan pada siang hari ini berjalan lancar. Bapak dan Ibu Guru hebat, mari kita belajar bersama dan berkolaborasi serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif, ya. Nah, ini beberapa yang ada dalam budaya positif. Ya, yang pertama itu ada namanya perubahan paradigma belajar. Ya, kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya nanti ada 5 fungsi kontrol untuk restitusi. Ya, kemudian ada keyakinan perilaku, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nah, baik, perubahan paradigma belajar. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun, ya, menuntun, bukan kita menuntut agar itu seperti yang kita mau, ya. Nah, karena segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Ya, ini dia kalau dari filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang peserta didik itu yaitu hanya menuntut. Ya. Nah, kemudian murid yang akan tumbuh itu ada 2, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Nah, kemudian dalam kodrat alam itu disebutkan kalau siswa itu ibaratnya itu seperti kita menanam benih padi, ya, benih padi. Hasilnya ketika tumbuh dan berkembang itu hasilnya pasti sebuah padi. Tidak bisa hasilnya itu jagung, karena pada kodrat anak itu yaitu seperti padi. Nah, untuk memperoleh padi agar kualitasnya sempurna, perlulah suatu pemeliharaan. Ya, kita memelihara padi itu agar hasilnya tumbuh subur. Kita perlu air, kita perlu pupuk, kita perlu pestisida yang organik lah kita pakai agar hasilnya itu maksimal. Nah, di dalam mendidik seorang siswa atau peserta didik itu sama. Kita gimana caranya agar peserta didik itu seperti hasilnya itu bagus kelihatan, karena karakter anak itu dibentuk pada saat usia sekarang, ya, sekolah dasar itu yang paling utama pembentukan untuk karakter seorang siswa. Nah, kemudian ada faktor yang mendukung, ya. Kemudian disebut sekolah. Sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi sekolah itu merupakan tempat untuk mendidik anak itu agar sesuai dengan karakter mereka masing-masing, gitu. Kemudian guru hanya bisa menuntun kodratnya. Tidak bisa kita menginginkan siswa itu seperti yang kita mau. Artinya karakter anak itu sudah bawa dari rumahnya sendiri, karena itu terbentuk dari dalam dirinya sendiri. Ya, itu sedikit yang jelaskan. Nah, agar bisa menciptakan lingkungan positif,
Agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang nyaman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses. Seperti halnya belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Anak itu biasa membuat suatu kesalahan, ya. Jadi wajar. Karena itu dalam proses pembelajaran. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada suatu peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Ya, disiplin dengan hukuman itu berbeda. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuan disiplin positif itu untuk mencari suatu kepatuhan, ya. Karena kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, atau norma yang dianggap positif. Untuk menciptakan disiplin positif, tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan positif yang murid yakini dengan membuat suatu nilai kebajikan. Ya, sama dengan bapak ataupun ibu guru sudah menerapkan di kelas namanya kesepakatan kelas yang kemudian berubah menjadi keyakinan kelas. Itulah yang dimaksud dengan kebajikan universal, ya. Mengubah dari kata misalnya dilarang, tidak boleh, dirubah. Contohnya dilarang ribut, kita ubah menjadi suatu kebajikan universal, menjadi tolong pelankan suaranya. Dilarang membuang sampah sembarangan menjadi budayakan menjaga kebersihan kelas atau halaman. Jadi kebajikan universal itu mengubah kata-kata seperti dilarang, stop, kayak gitu, ya. Kemudian lanjut. Nah, disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Kemudian disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi, tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya kita tanamkan dulu kepada diri anak-anak, bukan mereka takut akan suatu hukuman. Ya, karena diri mereka sadar, oh, saya seorang siswa, pekerjaan saya ketika sampai di sekolah ya belajar, ya, seperti itu. Nah, dari disiplin positif tadi kita ada motivasi untuk perilaku manusia. Nah, menurut Dian Doser dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi bila saya melakukannya. Jadi kita itu masih berpikir seperti itu, kan? Gimana sih caranya agar kita tidak mendapatkan hukuman? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, contohnya kita ingin melakukan sesuatu, tapi harus mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain. Berarti itu faktor yang pengaruh itu dari motivasi eksternalnya.
Kemudian, nah di sini yang paling penting yaitu untuk menghargai diri. Ya, saya ingin menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan sesuatu. Nah, kalau sudah bisa kita menghargai diri sendiri, berarti kita sudah bisa menerapkan disiplin positif dari dalam diri kita. Ya, itu tujuan untuk memotivasi diri kita. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi, tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan peraturan ataupun hukuman atau ingin mendapatkan suatu pujian. Ya, ini dia sebenarnya yang mesti kita tanamkan kepada peserta didik kita. Saya ingin jadi siswa seperti apa? Yang rajin, yang santun, yang sopan. Kalau tidak mulai dari dalam dirinya, kita tidak akan bisa berubah seorang peserta didik itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, lalu bagaimana jika seorang murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apakah itu termasuk hukuman? Apa konsekuensi atau restitusi? Mungkin ibu-ibu di sini ada yang sudah punya pengalaman. Kalau menurut bapak atau ibu guru di sini, kalau murid datang ke sekolah tidak tepat waktu itu kena hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi? Ya, nah kalau di sini yang dimaksud itu sekolah itu sudah ada waktu sekolah yaitu pukul 7.30. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi itu, kalau hukumannya itu pasti ada sebab dan akibat. Ya, hanya satu orang yang buat suatu peraturan. Peraturan itu ada hukumannya. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu, ibarat ibu-ibu dan bapak ini sudah buat suatu kesepakatan di kelas. Ada perjanjian. Ya, contoh, misalnya siswanya dia tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya apa? Boleh dia membuat PR, tapi tidak di dalam kelas. Ya, dia bisa menyalin PR-nya itu atau mengerjakan PR itu di lain ruangan. Itu konsekuensi. Beda. Kalau misalnya dengan hukuman, contoh, siswa itu harus menggunakan sepatu warna hitam. Ketika hukuman itu peraturannya jelas, sekolah itu tidak bisa menggunakan sepatu selain warna hitam. Ketika ada siswa yang datang menggunakan sepatu warna putih, hukumannya apa? Dia harus melepas sepatu. Itu beda antara konsekuensi dan hukuman. Ya, seperti itu. Bisa dipahami kan? Ya, sehingga yang kita manfaatkan itu harus ada konsekuensi. Kalau bisa jangan menerapkan hukuman kepada suatu anak, karena itu akan menyebabkan dia karakternya itu merasa terbebani ataupun merasa terbunuh. Karena dengan anak-anak itu kalau misalnya mendapatkan hukuman pasti dia menjadi beban. Ya, seperti itu. Kemudian ya, restitusi. Ibu-ibu dan bapak, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar kata restitusi? Belum? Ya, nah saya jelaskan sedikit. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu dia itu akan belajar, saya salahnya apa? Oh, selain saya salah, saya bisa merugikan diri saya sendiri dan juga saya bisa merugikan orang lain. Kemudian gimana sih cara memperbaikinya? Gitu. Ya, nanti. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Pada dasarnya
Kalau dia sering, anak-anak itu atau peserta didik kita sering dia mendapatkan hukuman, dia akan jadi suatu identitasnya gagal ya. Kenapa? Yang pertama itu murid atau anak belajar meninggalkan kesalahan, benar nggak? Ya, karena dia takut akan dihukum, sehingga anak-anak itu cenderung dia akan berbohong. Karena dia merasa kalau saya terus terang pasti saya dihukum. Ya, kemudian kalau kita menerapkan konsekuensi, murid atau peserta didik itu akan taat terhadap suatu peraturan. Nah, misalkan ibu-ibu sudah terapkan di kelas, misalnya dia ribut, dia nyadar sendiri keyakinan kelas mana yang kamu langgar, dia nyadar, oh saya tidak diperkenankan untuk ribut di kelas, jadi dia sadar. Konsekuensinya apa? Dia nyadar sendiri, tergantung setiap kesepakatan yang dibuat di kelas masing-masing ya. Nah, kalau dia restitusi, murid atau anak dalam belajar itu dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nanti dia gambarkan gimana sih cara untuk restitusi. Kemudian yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif yang banyak impas kesalahannya. Besoknya dia berusaha untuk masuk lebih pagi, padahal niatnya itu cuma agar dia tidak terhindar dari suatu hukuman. Gak ada motivasi dia sendiri, saya pengen masuk pagi agar dia itu terhindar dari suatu hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensinya itu dia bisa mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif untuk dirinya sendiri kalau dia bisa menerapkan konsekuensinya. Nah, kemudian berikutnya, kalau bisa menerapkan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Bisa dia kontrol dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, dampak kepada murid. Dia merasa marah, kan? Kita hukum. Habis itu merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kan ada anak-anak yang seperti itu kan? Dia itu benci dengan karakter siapa yang menghukum dia. Kalau kita bisa menerapkan hukuman. Nah, kemudian yang berikutnya, kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out ya. Kemudian ada penahanan detention ya. Kalau ada konsekuensinya seperti yang tadi bilang, melanggar suatu aturan keyakinan kelas, dia itu kehilangan hak, benar nggak? Hak belajarnya hilang karena dia mengerjakan suatu tugas di luar, tempat belajarnya hilang. Nah, kalau dengan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu dia, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Gimana sih caranya besok saya agar tidak seperti ini lagi gitu. Kemudian yang berikutnya, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, pasti bakal membekas. Setiap hukuman yang kita terima itu pasti bakal membekas. Apalagi perkataan yang sangat menyakitkan. Secara verbal kita menyakiti seorang, dia akan membekas secara mental. Psikologi anak itu pasti akan membekas karena anak itu paling ingat. Saya pernah dikasih tahu kalau seorang anak itu disebut dia kamus berjalan. Ya, setiap pengalaman apapun yang dia terima di sekolah, dia pasti bakalan bercerita kepada teman, orang dekatnya, kemudian dia orang tua, sehingga disebut dia kamus berjalan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu sudah diketahui dan masuk akal ya. Kalau di restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi dia. Nanti kita panggil siswanya, seperti apa masalahnya kamu, kita kenalkan, kita validasi, habis itu kita tanya keyakinannya. Nah, kalau hukuman itu pasti dibuat oleh guru tanpa melibatkan peserta didik kita, betul nggak? Ya, itu bedanya hukuman. Karena satu pihak aja yang membuat, terus dampaknya semua orang yang melanggar akan kena dari akibat tersebut. Nah, kalau dia konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid ataupun anak. Kita buat perjanjian dulu. Kalau kamu telat masuk di kelas pada saat bel sudah 7.30, apa konsekuensinya? Misalnya saya akan memimpin untuk nyanyi, gitu loh. Itu konsekuensinya dia. Ataupun saya mengulangi kata besok saya tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Ya. Nah, sama juga kalau untuk restitusi dibuat oleh murid dan anak-anak. Ya. Jadi restitusi itu
guru itu hanya sebagai media sarana. Kalau misalnya apa sih keinginan murid itu mau jadi seperti apa, itulah kita bicarakan dengan semua sehingga mencapai suatu titik temu. Nah, yang terakhir, kalau dia kena hukuman, itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Pasti ibu-ibu sudah sering mengalami hal seperti ini, ya. Artinya kita loh disalahkan, kita loh dikritik. Pasti sering ibu-ibu dan bapak ini mengalami. Nah, kalau dalam konsekuensi itu tujuannya membantu, ya. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, kalau dalam restitusi kita itu di sini menguatkan. Guru menyebut keyakinan kelas. Kita tetap artinya menyebutkan keyakinan kelas kita. Sebelum mulai pembelajaran, di akhir pembelajaran kita tetap bilang kesepakatan kelas kita ada yang enggak. Anak-anak itu jadi mengingat ya, kesepakatan kelas kita seperti ini, keyakinan kelas kita seperti ini. Jadi mereka secara tidak langsung sadar akan tugas mereka di dalam kelas, ya. Nah, itu sedikit hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, contoh yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan teramat lagi karena teramat di sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Ada yang tahu? Itu termasuk hukuman dia. Karena dia itu hukuman itu cenderung dia ke aktivitas fisiknya. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Ya. Nah, secara fisik dia kena, berarti dia itu kena hukuman. Beda dengan saya. Kalau saya guru olahraga, saya memang mengajar fisik. Kalau secara fisik saya kasih dia hukuman, itu bukan hukumannya, itu konsekuensi. Kalau ibaratnya siswa saya ada yang melanggar dia pembelajaran olahraga, hukumannya itu saya suruh untuk membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, itu hukuman. Kalau untuk guru olahraga, kalau untuk guru kelas dia hukumannya itu lebih banyak ke aktivitas fisik. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Tapi ibunya sudah sedikit paham ya perbedaannya. Nah, kemudian yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, sudah masuk ya, artinya sudah ada gambaran mana konsekuensi, mana hukuman. Kemudian yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya tadi sudah dijelaskan saya di awal. Karena aturan harus menggunakan sepatu warna hitam. Nah, nih sekarang lari minta basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, seperti yang saya bilang, karena guru olahraga itu memang pembelajarannya itu lebih banyak ke aktivitas fisik. Nah, ini sekarang ciri-ciri dari restitusi ya. Yang pertama itu bukan untuk menebus suatu kesalahan, ya dipahami, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan itu tidak bisa ditebus, cuma bisa kita belajar agar tidak kita mengulangi suatu kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dan paling tepat. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita memperbaiki karakter dirinya.
Kemudian yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Ada pemecahan masalah kalau kita menggunakan restitusi. Terus yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, selain tadi ada juga kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, yang pertama itu namanya survival atau bertahan hidup. Ya, kemudian yang pertama itu ada namanya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Setiap orang pasti ini yang pertama. Karena kebutuhannya bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Karena itu pokok untuk manusia itu hidup. Kemudian yang kedua, harus ada rasa kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Pasti setiap orang memiliki rasa kasih sayang. Terus yang ketiga, penguasaan, kebutuhan atas pengakuan kemampuannya, ada reward. Ya. Kemudian yang berikutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Manusia itu tidak bisa dikekang. Dia pengen bebas tapi tetap pada suatu aturan. Kemudian yang terakhir itu ada namanya kesenangan, ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau tidak ada senang, nggak bisa kita senyum. Ya, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kasus ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat bu guru Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, ibu-ibu atau bapak guru di sini ada yang bisa menebak nggak? Aku senang main dengan ibu guru, itu seru. Itu termasuk kesenangan, kebebasan, penguasaan atau kasih sayang? Kesenangan. Ya, coba kita bahas. Kasus yang kedua. Aku bosan belajar lari terus dalam kelas. Ya, itu kebutuhan akan apa? Kebebasan. Kita cek. Ya, berarti benar, tepat ya. Kenapa aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu seru? Karena dia senang. Saya lari dikejar, yaitu membagikan kesenangan dalam dirinya. Padahal itu ibu gurunya, karena dia merasa dihargai oleh seorang guru dia. Kalau yang kasus yang kedua, aku bosan belajar lari terus dalam kelas. Yaitu anak itu butuh suatu kebebasan. Nah, berikutnya, kita bisa menerapkan restitusi itu dalam 5 posisi kontrol ya. Nah, penghukum. Ya, ini 5 posisi kontrol yang pertama itu seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Anak itu gimana sih caranya biar merasa bersalah? Itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu guru itu juga bisa sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi kita mengajak agar siswa itu kita ibaratkan sebagai seorang teman. Nah, yang keempat itu kita sebagai pemantau. Memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Kalau menurut Bapak dan Ibu di sini, posisi mana yang paling tepat kalau kita misalnya menjadi seorang pemimpin pelajaran yang mesti kita terapkan di dalam suatu kelas? Manajer. Ya, ini yang paling tepat kalau kita terapkan. Ya, baik berikut. Nah, ini saya bisa buat skenario misalnya ya. Nah, ketika
kita itu dituntut sebagai seorang penghukum, kecewa sehingga anak itu akan merasa, oh saya bersalah nih. Itu loh, menimbulkan perasaan bersalah. Nah, kalau kita itu guru itu sebagai teman, pasti akan membuat alasan untuk muridnya. Ya. Kemudian memantau, menghitung dan menghukum. Cuma kita mengawasi aja. Nah, yang paling tepat itu kita sebagai manajer, yaitu mengajukan suatu pertanyaan. Kalau guru berbuat, sekarang kalau guru berkata, nah, kalau kita sebagai posisinya seorang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakannya. Itu kayak kita mengancam, ya, agar dia itu memang benar kita itu menghukum dia, gitu loh. Kemudian kalau kita posisi kita sebagai seorang pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu atau bapak sudah sekali mengatakannya, itu stres, sehingga anak itu pasti akan merasa bersalah. Ya. Nah, kalau kita sebagai seorang teman, ayolah kita katakan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu, belum? Kita akan dekat dengan seorang siswa. Nah, kalau kita memantau, kita dari jauh bisa. Apa sih peraturan yang kamu langgar? Cuma sekedar seperti itu aja kita mengingatkan. Nah, yang tepat itu kalau kita sebagai seorang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya di sini itu bisa sudah menemukan suatu solusi. Nah, kalau hasilnya kita lihat, kalau kita sebagai seorang penghukum pasti memberontak, menyalahkan orang lain ataupun dia berbohong. Ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong dia. Kalau kita terdekat dengan siswa, dia pasti akan ketergantungan dengan kita, karena kita dianggap sebagai temannya, gitu loh. Kalau dia sebagai pemantau, bisa memberikan diri bila diawasi. Pas awasin, kemudian itunya dulu. Ini tempat pengawasan kita lagi, dia tidak dirinya sendiri. Nah, kalau kita sebagai seorang manajer, itu dia bisa menguatkan pribadinya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan dunia yang berkualitas, kalau kita sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas dia. Pokoknya tetap kita menyalahkan dia. Ya, kemudian yang berikutnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas juga bersama. Nah, kalau kita sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas dia. Ketergantungan dengan kita seperti yang di atasnya. Terus kalau yang sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas ya. Terus yang kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Sudah tersadar dia, saya itu seperti apa kayak gitu. Nah, kalau untuk murid, ya pasti dia berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Benar nggak seperti itu? Ya, kalau kita sering marah, besoknya kita melanggar, pasti dia seperti habis marah, pasti sebut dia kalah, kenyal beliau kayak seperti itu. Kalau dia membuat rasa bersalah, dia akan ingin untuk meminta maaf. Kemudian kalau dia sebagai posisi teman, saya pikir bapak ada ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian berikutnya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa banyak halaman yang harus saya tuliskan. Kalau pemantau itu dia cenderung biasanya ngasih reward. Kalau kamu bisa seperti ini, ibu guru kasih imbalannya ini, gitu loh. Ya, atau enggak, kalau betul dapat bintang, kalau salah belum dapat bintang, kayak gitu loh. Kalau kita sebagai manajer itu bagaimana caranya kita bisa memperbaiki suatu keadaan ya. Nah, kalau dampaknya itu kepada siswa, kalau sebagai penghukum itu pasti tetap dia mengulangi kesalahan ya, karena dia tidak mau berubah dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah itu, anak itu pasti akan merasa rendah diri dia. Kalau kita sebagai teman lemah, tidak mandiri dan tergantungan, tetap kagum gempain gitu. Karena dia sudah menganggap kita itu sebagai seorang teman ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya.
Kalau yang terakhir sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya, itu sedikit. Mungkin bapak atau ibunya lelah nih saya kasih es breaking dulu ya. Ya, clue-nya ikuti kata saya. Ya, sambil duduk biar nggak ngantuk. Ya, ikuti apa yang saya bilang. Misalnya, naikkan tangan kanan. Ayo ikuti bapak ibu. Ya, saya naikin tangan kanan. Kemudian turun. Sekarang naikkan tangan kiri. Udah, naikkan kedua tangan. Kemudian pegang kuping. Ya, seperti itu. Sekarang coba pegang kuping. Ya, naikkan tangan kanan. Pegang rambut. Ya, mungkin masih fokus ya bapak ibu untuk pembelajaran hari ini ya, pembahasannya. Terima kasih. Itu sekedar es breaking ya, biar tidak ngantuk. Ya, kemudian berikutnya. Ya, nah beberapa ada pernyataan-pernyataan. Kalau ibu dan bapak bisa menebak nggak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana yang bisa kira-kira dijawab? Saya kecewa sekali tuh dengan kamu. Apa yang benar? Ya, murid itu kita buat merasa bersalah. Benar kan? Saya kecewa loh dengan anak itu. Oh, kenapa ya bisa saya dibilang kecewa? Sehingga murid itu menimbulkan rasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kemudian yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu. Terus sebagai ya teman, karena kita anggap mereka itu teman kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, ya. Kalau pemantau itu kita kasih reward dia. Mau melakukan seperti apa, kita dapat kasih dia penghargaan. Reward itu tidak hanya kasih bintang, aplaus pun bisa, kasih tepuk tangan, kasih pujian dia di depan teman-temannya sehingga memotivasi teman yang lain melakukan hal yang lebih. Kemudian berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, pintar. Ya, ini sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Sebagai penghukum. Ya. Berikutnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, inilah yang namanya itu segitiga restitusi. Kalau bisa Bapak dan Ibu menerapkan ini di kelas kepada peserta didiknya, pasti peserta didik itu jadi lebih percaya diri dia. Nah, kalau dalam segitiga restitusi itu, tahap pertama itu ada namanya dia menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas itu kita panggil seseorang yang membuat masalah. Ya, kita tanyakan, setiap orang itu pasti pernah melakukan satu kesalahan, karena salah itu manusiawi gitu. Ya, dan kita kuatkan lagi, kamu loh bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan satu masalah seperti ini. Sehingga mentalnya itu dia bangkit. Kalau kita udah stabilkan identitasnya dia. Nah, tahap selanjutnya setelah identitas anak itu stabil, kita lanjut ke kegiatan yang kedua, namanya itu validasi tindakan yang salah. Ya, biar dia tahu loh kesalahannya itu seperti apa. Kita kuatkan dengan kata-kata seperti ini. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Pasti dia ada alasan. Pak, mungkin dia tanpa alasan melakukan suatu kesalahan. Ya, kemudian cara yang kedua, kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu loh. Kemudian boleh kita bertanya seperti ini. Nah, perbuatannya kamu itu selain merugikan diri juga pasti merugikan kamu.
ya diri sendiri, orang lain pun juga akan kena dampak dari perbuatannya itu, benar nggak? Nggak mungkin dirinya sendiri aja yang kena dampak dari suatu kesalahan yang dia perbuat. Nah, kemudian cara terakhir itu dengan menanyakan suatu keyakinan dia. Setelah stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kita nanya, keyakinan mana sih yang kamu langgar? Ya, keyakinan mana sih yang kamu langgar dan yang kita sepakati? Dia tahu sendiri dia. Oh, misalnya dia ribut. Oh ya Pak, keyakinan tidak boleh ribut tadi di kelas, saya yang langgar. Sehingga konsekuensinya apa? Ya, besok saya tidak akan mengulangi masalah itu lagi. Atau misalnya dia membuat siswanya sampai nangis, keyakinannya itu dia pasti akan meminta maaf kepada temannya dan dia berjanji tidak akan mengulangi masalah seperti itu lagi. Itu sebenarnya yang paling tepat kita gunakan. Kita tidak bisa semata-mata kalau kita seorang pemimpin pembelajaran itu langsung hukum siswa. Misalnya berantem, kita langsung hukum siswa yang kita anggap merasa pembuat onar. Kamu ini kenapa melakukan seperti itu? Kita nggak bisa edukasi dia. Cara yang paling tepat kita terapkan ini. Ya, kita terapkan namanya segitiga restitusi. Ya. Nah, di dalam segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ya. Nah, dalam segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk proses dialog digambarkan pada kegiatan ketiga sisi pada segitiga restitusi seperti gambar yang di awal tadi. Nah, pertama itu caranya kita stabilkan identitas anak. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatannya salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, kita kuatkan berbuat salah itu hal manusiawi. Pasti semua orang itu pernah berbuat salah, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian penguatan berikutnya, bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kata berikutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk memecahkan suatu masalah. Ya, kita tidak boleh ini benar itu salah. Kita pecahkan masalahnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kata-kata inilah yang kita tanamkan pada siswa kita kalau kita menerapkan menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya, ya, ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup seperti tadi, 5 kebutuhan dasar. Nah, kita kuatkan dengan kata-kata berikut. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu kan? Artinya yang lebih buruk lo bisa dia lakukan, tapi dia tidak mau. Kemudian penguatan yang berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Di balik dia melakukan kesalahan itu ada alasan tersendiri kenapa dia bisa melakukan suatu perbuatan seperti itu. Kemudian berikutnya, apa sih yang penting bagi kamu? Kemudian berikutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk
mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Misalnya siswa itu memukul seorang refleks, ya kan? Kalau siswa itu diganggu sih refleksnya memukul seorang, sehingga yang dipukul itu menjadi nangis atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian penguatan yang berikutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Gitu. Kita kuatkan. Hari ini kamu buat kesalahan, besok janganlah melakukan kesalahan yang sama. Dia pasti akan berpikir seperti itu. Kemarin saya udah membuat kesalahan, besok jangan gitu. Karena dalam dirinya sudah kita tanamkan. Nah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya, anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, kita kuatkan dengan kalimat berikut. Nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ini ada di keyakinan kelas kita. Kita ingatkan seperti itu lagi. Kemudian berikutnya, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Gitu. Itu beberapa kalimat yang bisa kita kuatkan untuk anak. Kemudian yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa membedakan nggak keyakinan kelas dengan peraturan? Ada yang mau berpendapat? Apa perbedaan keyakinan dan peraturan? Sama, kalau peraturan tadi itu kan kita ibaratkan sebuah hukuman, hanya satu pihak yang buat. Tapi untuk dampaknya semua orang merasakan. Kalau itu peraturan. Ya, contohnya apa? Masuk pukul 7.30. Bapak Ibu guru nggak dilibatkan kan untuk membuat aturan seperti itu? Tidak, karena itu aturannya baku peraturan namanya. Dan setiap hari Senin menggunakan pakaian kiki, itu aturan dia. Kalau kita melanggar pasti ada hukuman. Ya, beda kalau dengan keyakinan. Keyakinan kelas itu kita buat perjanjian dengan siswa. Kita tanya siswa, kita pengen kelas yang seperti apa? Ada saran atau usul gitu loh. Jadi anak-anak itu akan berlomba. Seperti apa sih kelas impian mereka? Seperti apa sih kelas yang membuat mereka itu nyaman, membuat mereka itu merasa dihargai gitu loh. Sehingga inilah yang kita perlu tanamkan. Kita itu setiap pagi harus tetap mau masuk kelas itu tanya, ingat gak keyakinan kelas kita? Jadi setiap kita belajar mereka tidak akan melanggar ataupun tidak melakukan keyakinan kelas. Ya, nah yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itulah timbul jawaban. Pasti di benak Bapak Ibu sudah ada memikirkan, kenapa sih kita harus pakai helm? Kenapa sih kita harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti ada terbelit atau terbesit di dalam pikiran Bapak Ibu. Ya, jawaban yang memungkinkan itu ya. Tujuannya apa? Penggunaan helm tujuannya apa? Ya pasti untuk keselamatan. Biarpun itu termasuk dalam aturan, tapi kalau kita bisa menerapkan saya pakai helm agar kalau terjadi suatu kecelakaan kepala kita tidak terbentur. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ya, sama untuk
kesehatan atau keselamatan kayak gitu ya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Ya, yang pertama itu membuat program kebajikan. Kemudian yang kedua, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, karena yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kita bisa rubah dalam setiap saat. Kalau anak kita itu merasa bosan dengan aturan itu, kita bisa revisi. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya. Apa sih maunya anak? Kita tuangkan dalam suatu keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ada nggak bapak ibunya ingat keyakinan kelasnya di masing-masing? Menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas itu untuk di kelas nanti. Kalau ibu guru yang lain? Menjaga ketertiban di saat guru menjelaskan. Oh ya, artinya dia bisa menghargai guru ketika menjelaskan. Ya, itu beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan. Ya, berarti sudah paham setiap siswa itu ketika ada guru baru mau masuk kelas saja keyakinan kelasnya mengucapkan salam dia. Baru guru datang langsung dia mengucapkan Om Swastiastu. Nah, secara tidak langsung mereka sadar keyakinan kelas itu yang pertama, kalau ada guru datang, dia itu langsung berdiri dan mengucapkan salam. Misalnya lagi dia mau izin, pasti angkat tangan. Maaf bu, izin, saya mau ke kamar mandi. Ya, kamar mandi. Kemudian dia datang, pasti dia ngetok pintu. Permisi bu, saya sudah datang kayak gitu. Nah, keyakinan seperti itulah yang kita mesti tingkatkan, ya, karena harus mulai dari dirinya sendiri agar bisa dia menerapkan keyakinan kelas. Ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun suatu keyakinan kelas? Pasti bapak dan ibu sudah paham dan sudah buat. Ini saya jabarkan sedikit. Ya, guru dan murid membayangkan kelas impian seperti yang mereka inginkan. Kayak kelas ini loh. Dia pengen ketika mau hari kemerdekaan, mereka menghias kelas. Kelas saya ingin semeriah mungkin untuk menyambut hari kemerdekaan. Kemudian yang kedua, guru mempersiapkan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Artinya mereka satu orang itu ngomong, saya pengen ini, yang lain pengen ini. Kita tulis dulu. Kalau banyak itu banyak, gitu loh, nggak masalah. Yang penting mereka ingat dengan apa usul dari mereka. Toh kita itu di sini sebagai media fasilitator namanya, ya, sarana. Kita hanya bisa anak itu pengen ini ya kita terapkan, gitu loh, sehingga anak itu merasa dihargai dan merasa nyaman. Kemudian berikutnya, catatlah masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar, atau bisa meminta murid menempelkan sendiri. Kita buat post-it, ya, kita bagikan ke mereka post-it. Apa sih yang mereka inginkan? Kita kasih mereka lembar post-it. Habis itu kita tempel di papan. Kita baca. Dia pengen ini, yang ini pengen itu, gitu loh. Akhirnya mereka bisa mencurahkan keinginannya itu dalam post-it itu, kita tempel kayak gitu. Kemudian, nah nih, susunlah masukan-masukan tersebut dalam kalimat positif.
Ya, contoh, nah ini kebajikan universal namanya ya. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Ya, bukan jangan datang terlambat ke sekolah. Hindari kata jangan, dilarang seperti itu. Stop kayak gitu ya. Kemudian berikutnya, nah setelah kita sudah mendapatkan keinginan mereka, kita tinggal kembali daftar yang sudah mereka tulis ataupun yang mereka tempel tadi di post-it. Kalau misalnya ada pernyataan yang berupa peraturan, kita bisa ubah agar suatu kalimat itu tidak menjadi suatu peraturan. Ya. Kemudian selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang ditunjukkan dari peraturan tersebut. Ya. Nilai kebajikan ini akan jadi sebuah payung dia. Sadar sendiri loh kalau mereka melakukan suatu kesalahan. Kemudian berikutnya, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, biar mereka mudah mengingat. Disiplin artinya disiplin waktu, disiplin terhadap dirinya gitu, tidak mengganggu kayak gitu. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingat dan akibatnya sulit dijalankan. Kalimatnya tidak terlalu panjang, singkat, padat dan jelas. Setelah selesai, mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah mereka yakini. Nah, saya ketika mengajar di kelas 6B, saya lihat ada keyakinan kelas itu mereka tulis, mereka tempel dan mereka tanda-tangani sendiri ya. Kebetulan wali kelasnya ada di sini, saya lihat setiap keyakinan kelas mereka kita bacakan dulu seperti ini loh kesimpulan dari keyakinan kelas yang kita sepakati. Setuju nggak? Kalau setuju kita tempel, ditandatangani oleh semua warga yang ada di kelas tersebut sehingga itu bisa diterapkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir, setelah jadi, pajanglah keyakinan kelas tersebut di dalam kelas. Pilihlah bagian ini yang mudah dilihat oleh semua murid. Ya, ketika dia datang ke kelas, dia lihat, ini keyakinan kelas saya nggak akan melanggar keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, praktek baik budaya positif. Ya, saya waktu ini kebetulan mendapatkan suatu masalah. Ya, coba perhatikan video di depan. Cek ya, ini beberapa kasus ya bisa didengarkan. Maaf sedikit bergema. Ya, nah di sini si Kalista ini secara tidak sengaja dia itu memukul temannya yang bernama Ayu sehingga dia marah. Si Kalista ini alasannya kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian berikutnya, nah Bapak tahu siapapun akan marah jika Dina ataupun dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Bapak paham perasaan kamu sekarang. Bapak tahu Kalista yang baik. Iya Pak. Apakah tindakan yang kamu lakukan itu tepat pada Ayu? Salah Pak. Kalau salah, maka kamu melakukannya. Karena tadi saya masih Pak dan dia bisa menghadiri. Benar, Ayu juga tidak seharusnya mengejek kamu. Kamu setuju tidak perbuatan menghina orang lain itu salah? Iya Pak, menghina orang lain itu perbuatan yang salah. Saya minta maaf. Kamu, nah, di sini kita validasi tindakannya salah.
dia sadar sendiri loh bahwa perbuatannya itu salah karena dia spontan karena emosi dari alasannya ya. Nah, jadi ketika di sini itu anak itu mengakui bahwa Saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Erwin sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Terima kasih Pak Erwin karena sudah memberikan solusi dengan baik. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. ya. Nah, dari apa yang tadi dilihat setelah dia menstabilkan emosi, ya kita tanyakan keyakinan, ya keyakinan mana yang dia langgar. Oh masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Keyakinan yang mana Pak? Itu loh kesepakatan kelasnya kita. Kira-kira keyakinan kelas mana yang belum dapat dilakukan? Ya Pak, kita harus saling menghargai dengan teman. Benar Kalista, kamu setuju saling menghargai itu penting. Setuju Pak. Baiklah, sekarang apa yang harus Kalista lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Ayu Pak. Terus apa lagi? Saya tidak boleh menuntut itu lagi Pak. Saya harus menahan diri, bersabar dan tidak boleh marah. Benar Kalista, Bapak senang kamu sudah bisa bersikap dewasa menyikapi permasalahan ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, di sini jadinya dia tahu keyakinan mana sih yang dia langgar. Nah, setelah itu dia pasti ada perubahan dia. Nah, Kenapa nama saya Kalista? Saya kelas 5 di SD Negeri 6 Balikpapan. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Erwin sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Terima kasih Pak Erwin karena sudah memberikan solusi dengan baik. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. ya. Nah, dari sini timbullah dia itu sadar sendiri loh. Setelah kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, anak itu menjadi sadar saya ada salah di sini. Nah, sehingga dia itu akan tidak mengulang dan meminta maaf. Artinya di sini segitiga restitusi itu menyelesaikan suatu permasalahan. Yaitu sedikit kasus yang ingin saya sampaikan. Nah, baik, itu sedikit kasus yang bisa saya selesaikan dengan pemanfaatan segitiga restitusi. Nah, baik, karena materinya sudah semua saya sampaikan, saya ingin Bapak dan Ibu di sini mengungkapkan ya hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, dari yang saya paparkan tadi, adalah Bapak dan Ibu yang ingin berkomentar setelah saya gambarkan penyelesaiannya pakai segitiga tadi, gimana sih? Itu ada yang mau? Silakan. Bu Siswa, mau? Silakan. Kalau menurut saya bahwa hal baru yang mengubah paradigma saya yaitu yang saya dapatkan ya pada saat ini bahwa seorang guru dalam proses pembelajaran haruslah memposisikan diri sebagai seorang manajer ya, di mana dalam pembelajaran atau permasalahan yang dihadapi dalam suatu pembelajaran itu atau yang dilakukan oleh siswa, kita berperan sebagai manajer yaitu mencari solusi, bukan menghukum, bukan sebagai teman atau pemantau ataupun membuat rasa bersalah di situ. Terus perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini ya perasaannya senang, juga mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kita seharusnya sebagai guru memposisikan diri kita sebagai guru dan menangani juga kasus-kasus dengan restitusi segitiga restitusi yang tadi disampaikan. Mungkin kedepannya agar kita semua bisa mengikuti hal tersebut seperti itu Pak Edi. Baik, terima kasih. Ya, sangat lengkap sekali apa yang dibilang sama Ibu Sispa ya. Jadi terima kasih Bu Guru Sispa atas tanggapannya. Ada yang mau menanggapi lagi? Bu Titin?
Ya, sama. Ya, semoga nanti kita sebagai pemimpin pembelajaran bisa sebagai memposisikan diri itu sebagai seorang manajer, ya. Karena kita di sana itu kita harus istilahnya tahu alur proses seperti apa dalam memutuskan suatu permasalahan, ya. Nah, baik, karena materinya sudah habis, terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah mengikuti diseminasi positif yang saya sampaikan hari ini. Ini murni, ya, bukan saya mau menggurui Bapak Ibu, tapi saya ingin berbagi praktek baik yang sudah saya terapkan. Mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan pada siang hari ini. Yang tutup dengan mengucapkan Paramo Santi, ya. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.